Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama KFF TV. Gudangnya cerita horor thriller. Kali ini, Bang Sultan Diko akan melanjutkan cerita yang berjudul Aku Tumbalkan Diri Demi Anak Istri. Penulis cerita, Sultan Diko. Episode 2. Kisah nyata. Kedua penduduk itu bergidik ngeri mengingat kembali apa yang telah terjadi di sana. Alih-alih pulang membawakan hasil, malah musibah yang didapati. Dengan langkah lesu Marzan kembali ke rumah membawa kehampaan. Apa yang dikhawatirkan kini terjadi. Anak dan istrinya malam ini harus berpuasa. Begitu kerasnya kehidupan memberi cobaan untuk keluarganya. Maryam yang tengah menantikan kepulangan Marzan di rumah, di kolong jembatan yang berdindingkan kardus, tidak tega melihat Nilam anaknya yang sedari tadi mengelus perutnya karena menahan rasa lapar. Bu, Bapak kok lama amat, biasanya sore sudah pulang. Ini sudah menjelang malam belum juga terlihat, ujar Nilam. Ada kekhawatiran dari keduanya, karena selama ini Marzan tidak pernah pulang terlambat. Tapi kini, hari sudah menjelang malam ia belum juga menampakkan batang hidung. Entahlah, mungkin Bapak hari ini menemukan banyak barang rongsokan. Kita berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa padanya dan segera lekas pulang, ujar Maryam. Mendengar penuturan Maryam, Nilam menjadi tenang. Kemudian gadis kecil itu mengaminkan dengan panjang ucapan ibunya. Amin, dengan kedua tangan Nilam berdoa, kemudian mengusapnya ke wajah. Sembari mengelus lembut kepala Nilam, Maryam tersenyum mendengar doa yang diaminkan anaknya. Tidak lama, muncullah seseorang dari kegelapan malam, menuju ke rumahnya. Maryam tersenyum bahagia tatkala mengetahui bahwa yang datang adalah Marzan suaminya. Itu bapakmu, nak, jawab Maryam. Gadis 9 tahun itu melompat kegirangan, sebuah harapan besar saat melihat kepulangan sang ayah. Namun Maryam yang telah mengenal betul karakter sang suami, melihat ekspresi wajah Marzan yang tampak lesu, buru-buru ia mengambil singkong rebus yang tadi siang diberikan oleh Wati. Ibu satu anak itu tahu bahwa kepulangan suaminya untuk kali ini, dengan kehampaan. Sudah, kita makan ini saja, ya. Tadi ibu mancing dapat ikat gede. Nanti setelah bapak sampai kita makan sama-sama, ya. Petik 2, Nilam mengernyitkan dahi, kemudian berkata, enggak, Bu. Aku gak mau makan singkong rebus terus. Maryam menarik napas berat, ada kesedihan di hatinya melihat begitu besar harapan Nilam menantikan kedatangan sang suami tercinta. Iya sudah, enggak apa, nanti kita makan bareng bapak, ya. Tapi ingat, kamu harus janji. Jangan tanyakan apapun dulu pada bapak, biarkan ia beristirahat sejenak, ujar Maryam memperingati Nilam. Nilam hanya memberikan anggukan kecil sebagai isyarat. Assalamualaikum, Bu, ujar Marzan mengucapkan salam. Waalaikumsalam, Pak, Bapak sudah pulang, alhamdulillah. Anakmu dari tadi sangat mengkhawatirkan Bapak, ucap Maryam. Marzan melirik ke arah Nilam dan mendekatinya. Suami Maryam itu membungkukkan tubuh sembari kedua tangannya memegang kedua sisi bahu anak satu-satunya itu. Maafkan Bapak, iya, nak. Bapak tidak membawa apapun, kita akan berpuasa malam ini. Dengan wajah bersalah Marzan memeluk putrinya penuh kasih sayang. Matanya nampak berkaca-kaca, namun Maryam menggelengkan kepala, memberi isyarat agar suaminya tidak menitikkan air mata dan terlihat lemah di hadapan buah hatinya. Biarkan bapak dan ibu saja yang berpuasa, Nilam makan saja singkong dan ikan bakar ini, ujar Maryam. Marzan semakin merasa bersalah. Sebagai seorang ayah ia malu terhadap anak dan istrinya, marah pada diri sendiri, hanya untuk mencari sesuap nasi saja tidak mampu. Enggak,
Nilam enggak mau. Jika ibu dan ayah mau berpuasa, maka Nilam harus berpuasa juga. Marzan memalingkan muka, lelaki itu sudah tidak kuasa lagi menahan air mata. Ini semua seakan tak adil untuk keluarganya, Tuhan memberi cobaan padanya begitu berat. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikanku anak dan istri yang baik, Engkau titipkan manusia berhati malaikat kepadaku. Tapi aku mohon hentikan cobaan ini, hamba sudah tidak kuat, ya Rob. Hamba tidak kuat lagi menyaksikan semua ini. Begitulah permintaan hati Marzan. Biar ibu dan bapak saja yang puasa, Nilam jangan. Nilam, kan masih kecil, ucap Maryam lagi. Siapa bilang Nilam masih kecil? Ujar gadis kecil itu sambil berkacak pinggang. Baiklah, kalau begitu kita makan bersama-sama, biar Nilam yang menyuapi ibu dan bapak. Timpalnya lagi. Nilam mengambil piring yang berisi singkong rebus dan ikan bakar itu, kemudian ia membaginya menjadi 3 bagian. Ini untuk bapak, ini untuk ibu dan ini untuk Nilam, ucap Nilam sambil membagikan makanan itu dalam 1 piring. Loh kenapa punya bapak lebih banyak, sedangkan punya Nilam dan ibu lebih sedikit, ujar Marzan. Bapak banyak protes. Bapak kan yang kerja, jadi bapak harus makan lebih banyak. Sedangkan Nilam dan ibu hanya di rumah saja, ujar Nilam. Marzan terharu mendengar penuturan anaknya itu. Sedangkan Maryam menatap suaminya penuh kasih sayang. Hal itu ia lakukan agar lelaki yang menjadi tumpuan hidupnya tidak patah semangat dan selalu berjuang di jalan Tuhan untuk menafkahi keluarga. Ketiganya pun menikmati makanan itu, silih berganti saling menyuapi. Namun tiba-tiba saja dari atas jembatan ada suara orang memanggil nama Marzan. Zan, Marzan, iya Kang Ujang, ada apa? Jawab Marzan. Ternyata yang memanggil adalah Ujang suami dari Wati. Kedua suami istri itu adalah sahabat baik Marzan, bahkan lebih dari saudara. Aku lagi dapat rezeki, ini untukmu, ucap Ujang sambil menyodorkan uang kertas berwarna merah. Marzan terkejut melihat uang yang diberikan Ujang padanya. Memang semenjak ia mengalami kecelakaan, jangankan memiliki lembaran merah itu, melihat pun tidak pernah. Ini uang apa Kang? Tanya Marzan yang masih kebingungan. Ambil saja itu untukmu, anggap saja sebagai balas jasa. Kalau bukan karena kalian mungkin anakku tidak akan terselamatkan. Aku beruntung mempunyai sahabat sekaligus saudara seperti kalian, ujar Ujang. Maryam yang menyaksikan itu, memberi isyarat agar Marzan tidak menerimanya dan mengembalikan uang tersebut. Tidak Kang, aku tidak bisa menerimanya. Kami ikhlas, ridho dunia akhirat membantu akang kala itu, ucap Marzan. Sebenarnya Marzan sangat senang menerima uang itu, karena keadaan saat ini sangat sulit. Tapi ia bukan tipikal orang yang mudah menerima pertolongan orang lain. Zan, aku juga ikhlas memberimu uang ini. Kalau kamu tidak mau menerimanya, itu berarti kamu telah memutuskan tali persaudaraan kita. Marzan terharu mendengar ucapan Ujang, ternyata masih ada orang yang peduli dengan keadaan keluarganya saat ini. Ya, sudah terima saja, Pak, ujar Maryam pada Marzan. Terima kasih Kang, Ujang. Ternyata masih ada yang peduli dengan kami. Timpalnya lagi, Maryam adikku, kamu tidak boleh bilang begitu. Kita adalah saudara, jika kalian punya kesulitan, jangan sungkan-sungkan bilang pada Mbak. Jawab Wati yang tiba-tiba datang, menyusul suaminya dengan membawakan rantang berisi makanan. Mbak, Wati, sekali lagi terima kasih, Mbak, ujar Maryam. Kalau bukan karena Marzan yang menyelamatkan Ridho, mungkin ia telah meninggal tenggelam dan terhanyut terbawa arus sungai Musi ini. Sekarang kalian makan ini, Mbak ada masak tempoyak ikan patin, makanlah. Kebahagiaan yang hakiki, sahabat sejati, saling membantu dikala temannya sedang terpuruk. Marzan salah jika mengatakan Tuhan tidak adil padanya,
lewat tangan Ujang sang pencipta alam semesta memberikan sedikit rejeki. Benar kata orang, selagi kita masih berpijak di bumi dan napas masih berhembus, rejeki tidak akan pernah tertutup, baik secara materi maupun nikmat kesehatan. Maka dari itu jangan pernah berhenti bersyukur atas nikmat apapun yang kita peroleh. Berjuang dan berjuanglah, jangan pernah mengintimidasi kegagalan. Karena sejatinya kegagalan hanyalah segelintir kerikil yang menjadi penghalang untuk kita mencapai kesuksesan. Perlu kita ingat, sebelum Tuhan menitipkan sesuatu pada umatnya maka ujian yang Ia berikan terlebih dahulu. Marzan dan keluarga yang memang dari tadi menahan rasa lapar, kini tengah bersantap ria menikmati gulai tempoyak ikat patin yang diberikan Wati. Setelah usai makan, Marzan menceritakan semua kejadian yang tadi siang ia alami pada Ujang. Tentunya hal itu ia rahasiakan pada anak dan istrinya. "Oh, ya, Kang, kalau boleh tahu Akang dapat rezeki dari mana?" tanya Marzan. "Pasang togel, San, dan aku menang." Skip. Ya, hanya penjelasan saja. Karena sekarang pasang togel dilarang dan haram hukumnya. Namun pada zaman dahulu disebut SDSB dan dilegalkan oleh pemerintah. Eranya Pak Harto, Bang Diko juga tidak tahu masa itu, hanya saja ini diceritakan oleh narasumber. Ujang yang memang sering main angka, sepertinya tertarik pada rumah angker yang diceritakan oleh Marzan. Ia ingin meminta nomor gaib di rumah tua terbengkalai itu. "Tidak, Kang, jangan pernah ke situ. Rumah itu sangat mengerikan. Aku tidak mau terjadi sesuatu yang lebih buruk lagi," ucap Marzan. "Zan, sejak kapan setan bisa membunuh manusia? Mereka hanya menakut-nakuti saja. Lagi pula, apa kamu tidak ingin mengubah hidupmu?" Tatap mata Nilam dan Mariam. Sampai kapan mereka harus menderita seperti ini? Marzan hanya terdiam. Memang selama ini ia telah berjuang sekuat tenaga. Namun kenyataannya nasib masih tetap saja seperti ini. Capek, lelah, bahkan sakit pun tidak pernah ia rasakan. Kerja keras banting tulang, tapi masih saja tidak bisa merubah kehidupannya. Yang lebih menyedihkannya, itu semua hanya untuk sesuap nasi dan hanya cukup untuk 1 hari saja. "Tetapi, Kang," suara Marzan terpotong oleh Ujang. Sudah, pokoknya malam besok kita akan bersemedi di sana. Minta angka gaib di penghuni rumah tua itu. Kamu ikutlah denganku, jika ingin merubah nasib. Ingatlah pesanku, tatap mata anak dan istrimu, lihatlah wajahnya saat mereka tertidur pulas," ujar Ujang. Malam itu Marzan gelisah, rasanya memang sudah tidak sanggup lagi melihat penderitaan yang dialami oleh anak dan istrinya. Saat mereka tertidur pulas, ia pun memandang wajah keduanya sampai menitikkan air mata. Keesokan harinya, sesuai apa yang telah dikatakan tadi malam, Ujang menghampiri Marzan. "Bagaimana, Zan? Kamu sudah siap?" tanya Ujang. Marzan menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian untuk mengutarakan keputusannya. Dengan tegas penuh keyakinan, lalu ia berkata, "Aku sudah siap, Kang, ayo kita berangkat." Bersambung.